I see, I Jadi see. analisa banget dari 11-11 kemarin yang lakunya apa, kita josin lagi di 12-12. Wait, sudah ada Om Sugeng bergabung dengan kita di studio. Selamat malam dengan Om Sugeng Wibowo. Ini live report dari mana nih Om? Dari rumah nih, habis main sama anak-anak hari Minggu. Wah, tapi semangat ya, karena kita mau ngomongin yang asik-asik nih ya. Pasti pada heboh nih ya, kemarin 11-11, bagus banget nih Lazada ya. 11-11 Lazada kemarin mantap ya Om ya? Mantap, hampir mayoritas naik. Kalau Shopee kemarin, kalau teman-teman ngerasain mungkin habis jam 7 malam ya baru naik ya. Setelah Shopee bikin show di TV, wah banyak voucher-voucher bertebaran. Nah setelah jam 7 malam pada naik itu, wah, pada happy itu ya. Gak tahu pada ngerasain enggak, tapi kemarin habis jam 7 malam tuh naik banget tuh, tanggal 11 tuh. Ya. Tapi saya sih udah dari Shopee-nya udah dari ini sih, dari jam 00 juga udah ada flash sale, jadi udah naik dari sana. Iya. Tapi mantap. Shopee mantap. 11-11 kemarin menurut saya sih dibandingin 10-10 udah jauh lebih baik ya, secara traffic, secara ini juga banyak yang masuk dari DM di kelas-kelas juga bilang ya overall kita puas lah ya sama 11-11. Saya rasa secara ekonomi orang tuh udah mulai balik ke udah mulai balik ke online lagi ya, karena udah mulai agak balik normal ya. Jadi kayaknya 11-11 udah oke. 12-12 harus makin bagus Om, harus makin bagus kita. Nah ya, selamat malam. Kalau lihat dari malam, data Mika. tahun lalu 12-12 lebih oke nih ya. Ini kita hari ini live studio di 3 kota sekaligus ya. Saya di Tangerang ya, mewakili Jakarta juga ya, Jakarta Tangerang, Jabodetabek. Ini Om Sugeng dari Jawa Tengah ya, dan Rika dari Jawa Barat ya. Kita dari 3 provinsi yang berbeda nih. Nah, gimana? Seru kok, main seru ya. Ini kita menantikan 12-12 nih. Karena tahun lalu pun rekornya dipegang di 12-12. Bukan jadi 11-11. Ya, rekor kalau buat toko saya tuh biasa selalu di 12-12. Jadi kalau 11-11-nya ini udah bikin saya kemarin packing sampai jam berapa ya? Hari ini baru kelar packing jam 4:30 pagi subuh. Baru kelar. Jadi baru pick up pagi ini baru beres dari kemarin punya orderan. Jadi hari ini baru bisa istirahat. Iya. Mantap. Jadi salut sih buat tim yang emang udah lembur segala macam buat ini packing. Ya. Teman-teman gimana? Mungkin boleh cerita-cerita atau gimana orderan 11-11-nya? Sedap nggak? 11-11 ini lumayan Om di saya. Baik di Shopee, di Topet, di Lazada, semuanya oke sih. Semuanya oke ya? Jadi semuanya oke. Selain promo dari kita kan, kita udah jor-joran voucher, udah jor-joran harga teroke lah. Nah, si marketplace-nya juga kan ngasih penawaran bagus banget ya. Kayak misalnya kalau di Lazada tuh 80.000 free 10.000. Itu kan kayak beli botol susu satu langsung diskon 10.000 gitu. Itu mantep banget sih. Terus kalau misalnya belanja 500.000, coba bayangin itu udah diskonnya berapa ratus ribu ya. Jadi gede banget sih. Jadi rame. Wow, iya. Nah, yang menarik sebenarnya kalau 11-11 kemarin tuh dan 12-12 nanti, itu biasanya pemainnya kan cuma Lazada, Topet ya, dan yang lain ya, Blibli ya, yang marketplace yang lain. Tapi memang kita tahu top 3-nya kan saat ini kan Shopee, Topet, sama Lazada. Nah, Topet 11-11 ini udah mulai ikutan. Ya, jadi saya juga ngikut promo 11-11 nih di Topet. Ada toko saya yang ikut. Kita ngambil paketnya. Pokoknya beberapa hari sebelum 11-11 tuh mereka mulai ikutin ke flash sale ya kan. Sampai setelah 12-12 juga masih. Cuma memang secara traffic sih menurut saya sih kenaikannya belum sebanding dengan
Shopee ataupun Lazada ya di Topet ya. Cuman yang kita harapkan 12-12 tuh better lah ya di Topet. Cuma kalau Baru soalnya, semuanya Om, tahun ini. mabuk juga ya. Rankingnya mabuk. Saatnya nambah pegawai berarti. Nah, saatnya pakai fulfillment guys ya. Saya nggak pernah. Soalnya tempatnya juga udah penuh sekarang. Kalau mau ditambah pegawai juga udahlah ya, nggak gitu mudah kan cari. Gitu. Oke, malam ini kita mau ngomongin apa nih? Kak Rika, Om Sugeng. Saya sekaligus catat di pin komen ya, udah ada 83 orang yang gabung. Mantap. Hari ini kita akan ngomongin ya, karena kita pengen gerak cepat. Sebenarnya kemarin kita untuk 11-11 itu masih agak ragu ya jujur, terkhusus di Lazada. Karena 10-10 kan performanya nggak terlalu oke. Walaupun 9-9 itu Lazada oke. Nah, tapi melihat 11-11 ini seperti ini, kita cukup optimis sih, nanti 12-12 sih bakal lebih oke. Apalagi kalau lihat data tahun lalu, 12-12 pertama kali diadakan 3 hari ya, campaign 3 hari. Dan itu benar-benar menjadi, saya rasa hampir kayak tadi Om bilang ya, mayoritas semua penjual tahun lalu merasakan paling besar di 12-12. Nah, jadi kita akan ngobrolin gimana sih prepare 12-12 supaya ya kita jangan terlewat, karena apa? Ya 1 tahun hanya 1 kali. Dan kita menutup tahun dengan manis, bisa enjoy New Year dengan keluarga nanti dengan ketawa ya. Kalau stoknya masih banyak, kita ketawa dengan stok, nanti ketawanya agak miris biasanya. Yeah. Jadi kita akan ngobrolin soal persiapan 12-12 Lazada. Nah, sebenarnya kalau boleh berkaca dari 11-11 ini ya, hal apa yang works ya untuk bisa naikin traffic di 12-12 nih Kak Rika? 12-12 itu sebenarnya kan, apa memang toko tuh tiba-tiba rame aja kalau pas 11-11 tanpa diapa-apain? ya sebenarnya kalau misalnya kita udah nyiapin, harusnya 11-11, 12-12, 9-9 gitu rame sih. Tapi masalahnya banyak seller yang kayak udahlah saya upload aja, terus saya submit campaign, terus saya tinggalin gitu. Itu kayaknya sayang banget. Dan sekarang kan kompetitor udah di mana-mana tuh Om. Jadi kalau kita melakukan hal yang cuma kayak gitu doang, kompetitor juga melakukan hal yang sama gitu. Nggak ada hal yang plus-plusnya, ya udah siap-siap ditelan kompetitor kan ya. Makanya harus banget buat nyiapin gitu. Nah, nyiapinnya kayak gimana? Ya dari sekarang sih. Sebenarnya kan kita udah tahu ya 11-11 barang yang lakunya apa. Terus campaign yang menurut kita sukses tuh yang mana aja. Misalnya vouchernya yang kayak gimana sih, atau flexi combonya yang kayak gimana sih, atau barangnya tuh yang kayak gimana sih yang laku di 11-11. Kemungkinan besar di 12-11 ntar ya yang itu juga harus sukses dong. Masa kemarin sukses terus 12-12 nggak sukses kan sayang gitu. I see. Jadi analisa banget dari 11-11 kemarin yang lakunya apa, kita josin lagi di 12-12. Berarti dalam berjualan itu kita perlu bisa membaca data bisnis saya ya, berarti ya, analisa toko ya. Nah, banget, analisa seperti apa yang harus kita baca tuh, apalagi kalau kita dilawanin 11-11. Nah, coba dilihat sih, kalau 11-11 kan kampanye cuma sehari, jadi langsung aja dilihat kayak ini traffic di 11-11 saya tuh dari mana aja gitu. Terus kata kunci yang masuk ke 11-11 saya tuh apa aja. Terus udah gitu orang bisa beli produk saya ini karena voucher yang kayak gimana aja sih. Itu kan bisa dilihat tuh. Pemakaian voucher A, oh dari kita keluarin 10.000, kepakainya berapa, kekumpul berapa. Kalau voucher B kita keluarin 10.000 juga tetap kepakainya berapa, terus ke collect-nya berapa gitu. Dilihat semua yang kayak gitunya, terus ya udah langsung kita masukin lagi ke 12-12 ditambah sama campaign-campaign yang seharusnya kalau misalnya di 11-11 kurang jos, berarti kita harus ganti kan ya. Nah, itu kita ganti seperti apa di 12-12 gitu. Nah, cek juga sama apa ya tadi ya, udah traffic, terus udah gitu konversi ya jujur kalau misalnya di tanggal genap gini, tanggal berulang gitu ya 11-11, 12-12 dan seterusnya gitu, ya emang biasanya lebih rendah daripada hari-hari biasanya. Kenapa? Karena kita juga kan gencar-gencar iklan, terus gencar-gencar
selain di marketplace kita juga gencar iklan di tempat-tempat lain kan. Jadi bener-bener orang kayak udah niat banget belanja asal klik dulu aja lihat barangnya gitu. Kalau menarik dia beli, kalau enggak ya enggak. Tapi negatifnya ya konversi turun karena kan lebih banyak orang yang ngelihat produk kita gitu. Nah itu kita lihatlah, oh ini konversinya terlalu kecil, berarti ada yang salah dengan produk ini, kita benerin gitu. Oke. Nah kalau dari Om Sugeng tuh biasanya kan kita udah ikutin campaign tuh 11-11 ya. Ini kalau 12-12 kita mesti daftar lagi atau gimana Om? Dan untuk kayak voucher-vouchernya juga biasanya yang udah 11-11 kemarin itu biasanya masih bisa kepake atau kita harus daftar lagi atau gimana? Kalau dari saya ya, campaign saya selalu daftar setiap campaign, jadi tidak pakai copy. Karena kayak tadi Rika bilang, kita harus cek produk mana yang memang dimasukkan dalam campaign ini oke atau tidak. Karena kan slot campaign itu memang tidak terbatas, tapi kenyataannya sih menurut pengalaman saya itu kalau kita daftar sebanyak apapun, biasanya yang perform juga nggak semua. Jadi kalau kita daftarnya itu bisa lebih tepat, itu produk yang kita tampilkan akan di-boosting lebih. Jadi istilahnya sih dari Lazada itu juga gini, oke, kamu boleh daftar, kita terima, tapi untuk produk-produk yang kita anggap akan menguntungkan kita, menguntungkan Lazada juga, itu yang akan kita boost seperti itu. Nah makanya kadang-kadang banyak seller mungkin yang hanya asal daftar, jadi dia nggak tahu sebenarnya mana yang harus di-boost. Nah kalau bagi saya pribadi, kemarin 11-11 sih kayak Rika bilang, saya rasa yang paling banyak membantu sih malah voucher ya. Tahun ini agak sedikit unik sih, kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kan dari campaign-nya sendiri, dan gratis ongkir, tapi kemarin saya juga coba dengan boosting voucher, ternyata itu meningkatkan konversi, meningkatkan sales. Nah, jadi saya rasa kayak tadi Rika bilang, memang mungkin dari Lazada sendiri banyak kasih voucher. Kalau ditambah lagi voucher dari kita, orang tua akan lebih suka. Karena voucher itu enak banget ya, itu akan seperti mengejar. Pertama, kalau kita bikinnya voucher, khusus produk, harga yang tertera itu sudah harga dipotong voucher. Kalaupun kita bikinnya voucher toko, pada waktu konsumen belum membayar, tapi sudah ada rincian, itu sudah langsung muncul. Dan nanti dia akan ada pengingatnya, kamu tambahkan belanja segini lagi supaya dapat tambahan diskon. Nah, saya rasa itu kemarin yang benar-benar meningkatkan penjualan ya, kalau dari sisi pengamatan saya kemarin, seperti itu. Nah, yang lucu, yang kerennya itu di Lazada, itu orang bisa pakai vouchernya double-double ya, sedangkan kalau di Topet kan cuma bisa satu slot kan, mau voucher Topet atau voucher toko ya kan. Kalau di Shopee ya, bisa double nggak? Bisa double. Bisa ya, voucher Shopee satu, voucher toko satu ya? Ya, tapi Lazada mungkin seperti itu. Bisa. Lazada itu vouchernya aja kadang bisa 3 ya. Kalau bisa mecahin telur dapat, kemudian mang voucher dari tokonya, kemudian voucher khusus dari Lazada kemarin 11-11. Jadi tapi mungkin potongannya kadang nggak sebesar yang voucher utama. Jadi kemarin saya pun kan juga belanja. Ya, ada yang potongannya itu 20.000, kemudian 5.000, kemudian 10.000 itu dari tokonya. Ini 3 kali Om. Nah makanya sebenarnya Lazada ini banyak orang mungkin nganggapnya itu ribet dan belanja di sana agak pusing. Tapi kalau yang sudah belanja di sana, mereka suka karena setiap hari ya Anda pecahin telur itu dapat voucher setiap hari. Kalau Shopee kan telurnya nggak tiap hari. Tambah apa Rika? Voucher pembayaran gila itu diskon lagi itu kalau misalnya pakai OVO terus pakai apalah kredit card itu diskonnya lumayan banget. Iya, kemarin belanja gila dari OVO doang itu diskonnya sampai 100 ribuan. Wow. Jadi buat pembeli itu oke banget sih kalau belanja di Lazada, apalagi buat pembeli yang udah biasa di Lazada gitu. Kalau pembeli baru main Lazada, biasanya kita harus ngasih tahu, kamu pecahin telur ya, kamu kumpulin vouchernya ya, kamu apa gitu, baru dia akan belanja dengan diskon sebanyak itu. Dan ya rasanya karena yang tadi Pak Sugeng bilang bahwa ada tulisan kamu belanja sekian lagi nanti dapat voucher segini, itu tuh mantep banget sih, setuju yang itu. Kalau di Lazada itu sebenarnya untuk sistem gratis ongkirnya dia harus pecahin telur baru dapat voucher. Kalau dia nggak pecahin telur nggak dapat voucher gratis ongkir. Kecuali sellernya yang kasih. Sellernya ada ini ya. Berarti teman-teman tuh ya sebenarnya sebagai buyer itu
sebagai pembeli tuh inget ya pecahin telur ya. Apalagi kalau kita jualan ya ini biasa pembeli udah pinter lah ya. Mau COD mau enggak tetap bisa dapat gratis ongkir ya Lazada. Ya kadang beberapa harus diedukasi sih. Saya lihat ada beberapa seller tuh sampai membuat panduan mengkolek voucher. Itu bagus sih. Wah. Ya saya pun baru mau coba. Jadi dia di loriketnya. Nah ini Lazada ini untungnya ada loriket juga kan gambarnya bisa banyak. Mereka itu memberitahu panduan mengkolek voucher. Karena beberapa misal kalau yang teman-teman terdaftar free shipping max, kalau orangnya nggak kolek vouchernya dia nggak ada potongan. Kalau yang free shipping cashback itu memang langsung seperti itu. Nah sampai ada yang membuat panduan seperti itu. Nah jadi ini bagus juga sih saya rasa melihat ini bagus juga ya strateginya dia mengedukasi konsumen untuk mendapatkan potongan. Dan tentu saja seperti kalau kita kemarin lihat juga semuanya itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah di awalnya bagaimana Anda menentukan harga jual. Nah kalau nanti dari awal harga jualnya kurang pas, itu yang agak susah sih. Karena potongan-potongan tuh tiba-tiba, ya kamu mau nggak ini ditawari, nanti mendekati hari itu di Lazada banyak kejutan. Lazada sukanya masih banyak kejutan ya. Nanti bisa ada campaign tambahan. Kalau kamu daftar ini, kamu dapat exposure lebih, tambahin ya 2%. Bisa seperti itu. Saya rasa saat ini tuh banyak yang nonton ya. Saya nggak tahu nih teman-teman itu sudah familiar gak sih sama jualan di Lazada. Nah, makanya ini adalah fungsi tujuan utama kita untuk live malam ini ya, kita edukasi kalau misalnya ya 11 itu heboh bukan cuma di Shopee ya buat seller Shopee ya, tapi juga buat di Lazada juga buat yang memang selama ini nggak fokus jualan di Lazada atau memang belum berjualan di Lazada. Ini justru kita dari saya dari Karika Momsudo mesti ingin bantu teman-teman ya, kita akan adakan Zoom seminar ya Sabtu Minggu ini Jumat dan Sabtu ya Om ya? Jumat Sabtu ya, Jumat dan Sabtu. Jumat dan kita Sabtu ini secepatnya ya. Nah ini kalau untuk seminar ini untuk seller baru ini cocok nggak Om? Kalau untuk seller baru, kalau dia sudah punya toko dan paling tidak sudah running, dia akan bisa masuk karena nanti kita akan lebih banyak masuk untuk bagaimana mengoptimasi toko ya. Jadi nanti di hari yang pertama itu kelas pertama kita akan belajar untuk optimasi untuk traffic dan konversi. Nah ini basicnya ya, basicnya untuk kita bisa bagaimana mendatangkan pengunjung dan supaya beli. Nah nanti hari Sabtu itu lebih banyak kita sudah masuk ke materi advance. Setelah orang itu datang, setelah orang itu belanja, next step-nya apa supaya toko kita bisa tetap jalan. Dan mungkin teman-teman di sini yang banyak nonton ya, saya yakin banyak sultan-sultan tersembunyi. Jadi kalau harus diakui ya, banyak orang tuh bilang jualan di Lazada itu nggak semudah di marketplace lain. Secara tampilannya ya, interface-nya tuh nggak user friendly atau apa. Tapi harus diakui, banyak juga yang sudah berjualan di Lazada nggak pindah ke tempat lain. Karena harus diakui di Lazada itu yang paling stabil sih. Sangat jarang dia kemudian drop banget hilang. Bagi saya pribadi, saya udah berjualan di Lazada bertahun-tahun. Walaupun terkadang saya fokusnya mungkin di MP11 dan sebagainya, tapi itu nggak mungkin ditinggalkan. Karena itu tetap stabil. Dia tetap memberikan omset yang signifikan. Seperti itu saya rasa. Jadi teman-teman di sini, kalau yang udah punya di Lazada, mungkin baru awal, kadang masih merasa susah, coba ditekuni, nanti percaya itu akan menjadi satu marketplace yang teman-teman bisa lifetime. Ya, bukan hanya sekedar naik sebentar, kemudian turun. Enggak, tapi benar-benar bisa lifetime. Saya rasa ya, karena saya sendiri ini tahun ke-7 ya. Udah tahun ke-7. Nah, hampir 7 tahun, saya 2014 Desember kalau nggak salah saya mulai daftar. Dan itu sampai sekarang pun tokonya masih ada itu. Nah, Rika udah berapa tahun? Dari 2017. Nah, sudah tapi 4 tahun. Growingnya gila banget sih kalau Lazada. Kalau Topet, Shopee itu pelan-pelan. Tapi kalau Lazada tuh langsung eksponensial. Toko terakhir yang saya buka, tapi toko pertama yang ngasilin omset yang lebih banyak dari toko-toko yang lainnya. Jadi asal tahu cara mainnya sih sebenarnya Lazada gila banget sih, mantap banget. Nah kelasnya kan ada 2 hari nih, ya kan Om? Ini ya. Ini pendaftarannya kan di ceritaombotak.com, tapi teman-teman ngambil kelasnya mana nih? Enakan yang hari Jumat atau hari Sabtu atau keduanya nih Om Sugeng? Ya saya rasa enaknya paket ya. Yang pertama sih karena ini kelas terakhir di tahun ini.
Dan seperti yang tadi saya bilang, kita mau habis-habisan di 12-11. Jadi kenapa kita ngadain ini? Karena respon ke kemarin yang pertama cukup bagus, kita bisa membantu banyak orang. Dan juga di sini teman-teman kalau ambil paket, investasinya juga jauh lebih terjangkau. Tapi kalau ini yang dibilang Rika tadi, sebenarnya untuk materi yang hari kedua, itu yang lebih dipentingkan untuk nanti kita mau menganalisa 11-11 itu seperti apa. Nah, yang untuk materi hari pertama itu kita seperti apa ya? Kita langkah awal untuk mengundang orang sebanyak-banyaknya masuk ke toko. Nah, yang kedua ini yang lebih apa yang kita tawarkan kepada pengunjung kita itu tepat atau tidak. Nah, jadi semuanya berhubungan. Jadi saya rasa kalau berkenan teman-teman bisa mengikutinya 2 kelas ini, kita akan sama-sama belajar. Tentu saja karena habis 11-11 biasanya kita setiap kali ada kelas ini pasti ada something new ya. Karena apa? Karena kita pun belajar. Dari setiap campaign kita pun belajar, oh ternyata ini seperti ini seperti ini, dan teman-teman harus akui bahwa marketplace ini dinamis. Mungkin teman-teman pernah dalam tanda petik berjaya beberapa tahun yang lalu, tapi kalau nggak pernah upgrade itu akan stagnan bahkan turun, itu harus diakui. Jadi di Lazada ini kayak tadi Rika bilang ya, banyak seller-seller baru yang bisa langsung ke atas karena dia tahu caranya dan memang upgrade mau belajar. Tapi banyak juga yang dulu di atas tapi kemudian tidak upgrade, ya cuma stuck, bahkan banyak yang turun, itu harus diakui. Jadi peluangnya sih masih terbuka, tergantung dari sisi kita sebagai owner, bagaimana mau nge-push usaha kita, seperti itu. Oke, teman-teman langsung aja ya cus ke ceritaombotak.com atau boleh DM, nanti saya akan kirimkan linknya. Ya, di sini kita tinggal ambil 2 kelas sekaligus, ya kelasnya Jumat dan Sabtu ini. Bersama dengan saya, Om Sugeng dan Kak Rika. Oke, kita lanjut. Banyak ini sih, banyak tools baru gitu. Terus udah gitu, tools yang paling gampang aja ya, CRM gitu kan, broadcast chat ke orang. Sekarang aja udah baru banget ya dibanding sama sebelum-sebelumnya, udah beda banget gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu gimana cara gunainnya, itu sayang banget. Karena di Lazada hampir semua tools itu gratis, dan kalaupun bayarnya masih masuk akal dan masih lebih murah dibanding marketplace yang lain. Soalnya seller yang pakai belum sebanyak di marketplace sebelah lah gitu. Jadi sayang banget kalau nggak dipakai. Nah, tools CRM itu untuk broadcast gimana sih cara keluarnya? Kok saya nggak bisa ya? Ada ininya, ada syaratnya, harus ngapain ya lah gitu. Nah, nanti syaratnya teman-teman kalau penasaran ya bisa dikasih tahu sama Karika ya untuk ini cara keluarinnya. Ya tapi menurut saya sih memang sekali lagi ya kita jualan, saya sih nggak mau fanatik di satu marketplace ya, karena saya melihat ya di Indonesia ini terus terang posisi nomor 1 ini belum ada yang fix. Ya, jadi selama ini kan sempat Shopee, terus tahun ini katanya Tokopedia, ya kan menurut survei. Tapi Lazada ini tuh kuda hitam menurut saya, tetap kuda hitam. Jadi ini tiga marketplace yang memang masih kencang. Kenapa kuda hitam? Karena saya melihat sebenarnya dibandingkan dengan golongan orang yang sudah terbiasa belanja online, mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang punya ekonominya middle low, ya. Middle low ini sebenarnya daya belinya tuh gede sekali. Memang daya belinya tuh nggak sebesar yang golongan yang lain, tapi jumlahnya tuh banyak, ya. Makanya yang belanja di Lazada mayoritas pakai COD, dan COD di Lazada itu paling benar menurut saya. Kenapa? Karena kurirnya itu dari dulu kerjanya udah COD. Ya, jadi mereka secara sistem COD itu paling rapi harusnya dibandingkan dengan yang lain. Malah sekarang saya dengar isunya Lex ini sekarang menawarkan jasa ekspedisinya ke marketplace lain. Ya, jadi mungkin sebenarnya kita akan melihat ekspedisi Lex ada di Shopee dan di Tokopedia, nggak tahu nih deal gimana nih. Tapi saya rasa kalau dari Tokopedia pasti oke, karena Tokopedia tuh kalau saya lihat tuh dari timnya mereka tuh sangat open untuk logistik, bekerja sama dengan mereka. Apalagi memang yang menambah jangkauan COD ya, karena jangkauan COD Lex kan cukup baik ya. Jadi saya rasa pasti mereka akan masuk nih kalau dari bau-baunya nih ya. Dan ya tapi itu sebenarnya hanya membuktikan poin saya bahwa Lazada itu kuda hitam, dan dia tahu maksudnya di masyarakat Indonesia sekarang meskipun seller itu benci dengan COD, tapi dari pembeli itu masih sangat cinta dengan COD. Ya, bahkan dengan Tokopedia yang tadinya tuh kalau mau dilihat Tokopedia sebenarnya anti COD dari pertama kali.
mereka melihat COD itu suatu kemunduran sebenarnya, ya, bahwa ya kan ini masyarakat udah diedukasi untuk bisa bayar, ada segala macam sistem pembayaran yang dikasih, ya bahkan bisa bayar lewat Indomaret, Alfamart, itu kan sudah memudahkan dan bagi yang nggak punya rekening bank kan, apalagi udah ada OVO, udah ada GoPay sekarang ya, tapi tetap orang mau COD, bingung ya, bukan yang nggak ada duit, nggak percaya mereka, nggak percaya sama sistem marketplace itu. Jadi ini kuda hitam sih, jadi teman-teman ya, menurut saya kalau memang udah ada skill jualan di Shopee, udah ada skill jualan di Tokopedia, Lazada harus dikuasain ya, karena kita memang jangan fanatik sama marketplace-nya, fanatik sama siapa Om? Toko kita sendiri ya. Iya. Ya kita harus percaya toko kita yang terbaik. Jadi bisa fokus di sana ya. Banyak orang kalau lihat toko tetangga terus capek sih. Jadi kemarin saya baru ketemu teman sih, lucu nih teman nih. Saya rasa juga nggak banyak orang seperti teman saya ini, dia cuma bilang saya ini nggak pernah lihat toko orang lain gitu. Karena kayak saya lihat kalau belajar, tapi saya nggak pernah bandingin. Karena saya percaya apa yang di tangan saya yang terbaik, dan itu bagian saya untuk membuat jadi lebih baik. Wah, keren juga dia, tak pikir ya. Jadi kadang kita kan liatin orang terus capek gitu ya, sampai lupa maintenance toko sendiri. Benar juga sih saya rasa ya. Yang ada di tangan teman-teman semua itu yang terbaik, yang memang sudah dipersiapkan. Tergantung teman-teman mau membuatnya sebaik apa lagi. Nah itu satu hal yang bagus sih saya rasa kalau teman-teman mulai semangat lagi, karena banyak juga yang mulai nyerah. Kemarin banyak yang DM, susah ya jualan online, nggak semanis yang dibicarakan, paketnya banyak, nggak laku gitu. Tapi ternyata juga yang kemudian nggak menyerah pun akhirnya DM lagi, wah terima kasih ya, ternyata setelah tahu caranya ini sangat enak untuk dipelajari, sesuatu yang baru. Dan mayoritas memang itu sudah usianya dia mungkin 40 ke atas ya, mungkin dah 45 ke atas. Banyak juga yang tanya, tapi mereka mau belajar loh, mereka enjoy juga. Nah apalagi mungkin saya nggak tahu di sini teman-teman yang lihat biasanya milenial. Nah kalau di sini yang masih muda-muda juga coba menyerahkan, wah sayang sekali. Yang udah 45 ke atas pun banyak kok yang tetap mau berusaha. Ya yang seumuran saya lah, sekitar yang 18 tahun gitu, itu masih semangat Om. Ya saya nggak tahu kalau umur yang umuran Om Suga mungkin udah lebih. Pinter ini ya usia ini. Oke. Ya. Nah, aduh, jadi tapi seru sih. Ya menurut saya sih kemarin ini kan kita sempat down ya. Terus terang ya, saya juga penjualan di 99 10 itu kurang. Ya maksudnya kita tahu ya dari banyak yang bilang marketplace sepi, ya kan, 99 10 waktu mulai dari opening, mall udah mulai buka, restoran mulai buka, ya kan. Jadi banyak yang bilang ya kok sepi ya sekarang ya, turun ya, apalagi kan kita bandingin sama pas zamannya lockdown ya, pas Juni-Juli kan itu naik sekali kan, terutama jualan naik banget ya. Agustus mulai agak turun dikit ya, September Oktober lumayan ngedrop waktu orang mulai revenge ya, revenge ke mall, revenge akan keluar, revenge jalan-jalan. Tapi 11 ini promising sih ya, menurut saya sih udah sangat excited lagi. Nah cuma dibalik semua itu saya mau kasih pesan ya, walaupun teman-teman ada yang bilang sepi ya, banyak kok yang DM bilang 10 saya naik ya. Jadi di bulan Oktober tetap naik. Jadi sebenarnya ya kita ini turun atau naik tokonya itu tergantung dari ownernya ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ke situasi ya, kita nggak bisa bilang ini gara-gara pasar sepi, toko saya sepi. Kalau memang sepi ya salahnya siapa ya, salahnya saya sebagai owner gitu. Jadi teman-teman ini 12-11 kalau mau rame ini harus kita siapkan benar-benar ya. Banyak hal yang harus kita persiapkan, salah satunya ini yang memang kita bantu ya melalui seminar mengenai Lazada ini ya. Ada 2 kelas dari hari Jumat dan hari Sabtu, harga paketnya itu 450.000. Teman-teman bisa daftar di ceritaobotak.com. Oke, itu Karika, menurut Karika sekarang tren jualan sekarang ini seperti apa sih? Dan biasanya 12-12 ini bakalan rame barang-barang seperti apa sih? Ada barang-barang seasonal nggak sih yang memang bakalan rame? Nah, 11-11 kemarin barang terlaku apa belum keluar ya dari marketplace-nya.
Tapi kalau ditanya dari teman-teman, baik jualan fashion, baik jualan rumah tangga, baik jualan FMCG, baby, dan sebagainya lah gitu, itu semuanya naik sih. Kebanyakan udah naik juga. Jadi dengan harapan bahwa sebentar lagi dibuka lockdown, semua orang udah kayak happy, mereka juga udah punya duit lagi kan, udah mulai kerja lagi, dan seterusnya berani untuk belanja lagi di 11-11, 12-12 ini gitu. Yes. Harapannya sih pas 12-12 ntar ramai banget, karena orang Indonesia taunya 12-12 ya sebagai Harbolnas, bukan 11-11, bukan 9-9 gitu. Nah itu 12-12 harusnya ramai banget. Barang apa yang laku? Harusnya sih semua barang laku, baik fashion, baik FMCG, baik ya macam-macam lah, itu semuanya laku lah gitu. Karena kayaknya orang sekarang nggak mau nyimpan duitnya lagi ya. Kalau dulu kan sempat takut ya, ini pandemi berapa lama, jadi duitnya tuh mereka simpan ya kan, takut ini kurang ya kalau misalnya nanti lockdownnya bisa berapa lama. Sekarang karena udah mulai normal, saya melihat kerjaan juga banyak yang buka baru, banyak bisnis baru, banyak restoran dan lain-lain baru. Orang kayak udah mulai berani spend lagi ya, karena asumsi ke masa depannya ini cerah sekarang ya, lagi naik. Iya. Saham IHSG dan lain-lain juga lagi rekor semua nih. Jadi kayaknya sih kita melihat untuk ini ya mudah-mudahan ya nggak ada third wave di kita. Jadi semuanya ini bisa balik normal lagi ya. Ini dari harapan kita sih. Dan mungkin udah jadi kebiasaan ya Om ya. Kita udah pandemi berapa? 2 tahun kan? Jadi mungkin udah terbiasa online ya kan? Hampir 2 tahun udah terbiasa. Ya, udah terbiasa online. Jadi saya rasa tetap yang tidak bisa digantikan kan kalau kita mungkin rekreasi ya, itu kan tetap harus, itu nggak bisa online, masih datang ke tempat. Tapi saya rasa mayoritas orang Indonesia kemarin pandemi ini mau belanja yang bisa online, mereka akan membeli online. Nah, jadi mungkin di sisi itu pun tetap sekarang sudah menjadi seperti gaya hidup ya, semuanya belanjanya online, karena kemarin selama kurang lebih hampir mau 2 tahun ini memang diarahkan ke dalam online. Makanya di sini itulah peluang kita, di mana memang pergeseran gaya hidup orang dalam berbelanja. Walaupun memang tenan-tenan di mall sudah mulai ramai ya saya rasa ya. Tapi ada beberapa yang tetap mungkin sudah menjadi kebiasaan, jadi daya belinya tetap lebih tinggi. Iya. Benar kata Rika, semua barang laku. Kita kemarin ada juga teman itu jualan barang-barang kayaknya kok juga. Barang-barang lucu itu laku. Apa? Barang yang belum diupload. Iya benar. Sayang tuh, ketinggalan dong. Bahkan sebenarnya kita bilang corona mau habis, itu masker pun masih laku loh. Itu gila-gilaan waktu 11-11 kemarin. Masih laku. Semua barang laku gitu. Jadi apalagi nanti di 12-12 ya, orang Indonesia tuh punya culture kayak gua takut ketinggalan lah gitu. Nah, takut ketinggalan dia soalnya diskon terbesar di tahun ini terakhir ya di 12-12. Nanti lagi kalau diskon terbesar tahun depan kan masih lama tuh ya, pas lebaran tuh. Nah itu udah berapa bulan lagi kan, masih lama. Ya udahlah belanja dulu sekarang. Biasanya sih kalau teman-teman saya ditambah saya gitu ya, ini sabun apa semua tuh, sampo udah dibeliin aja di 11-12 gitu. Udah pokoknya semua yang gak butuh pun dibeli karena merasa bahwa ini tuh campaign terakhir di tahun ini, dan buat gue dapet harga termurah lagi ya nanti di lebaran, masih lama gitu. Makanya benar-benar wajib banget nih buat seller dipersiapkan banget 12-12-nya supaya 12-12-nya beneran sukses gitu. Sayang banget kalau misalnya nggak disiapin, cuman upload, submit, tinggalin, karena ya inilah change terakhir, change tuh peluang terakhir buat di tahun ini buat dapat order sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Berkali-kali lipat dari hari biasanya. Kalau event itu ya, saya sebagai seller sendiri, walaupun kita kan sibuk liatin toko ya, kayaknya kalau nggak belanja di hari itu, ya udah sampai malam tuh, oh iya ini belum belanja ya. Kayak berasa ada yang kurang gitu. Berasa rugi, kayak Rika bilang tadi. Takut ketinggalan tahu. Berasa rugi, potongannya itu nggak segede ini. Akhirnya nyari ini kok diskon nggak dipakai, ya kan ada voucher nggak dipakai, kayaknya hari jadi habis itu ya. Makanya biasanya itu waktu event konversinya itu jauh lebih tinggi daripada hari biasa, ya kan? Kenapa? Karena orang memang udah niat untuk belanja. Jadi barang apa yang mereka ketemu pertama kali, ya mungkin udah nggak punya banyak waktu buat riset-riset lagi. Kenapa? Karena sudah mau lewat harinya ya. Karena biasanya ini kalau hari ini
nggak dapat lagi nih dealnya nih. Jadi Bener, limited time, limited offer, ya kan, flash sale juga. Jadi orang tuh nggak pakai mikir, intensinya memang sudah mau belanja, ya, nggak shopping lagi, nggak window shopping yang lain. Jadi memang konversi tinggi. Nah, makanya ini penting banget buat kita belajar iklan di Lazada ya. Buat teman-teman yang belum pernah pakai fitur iklan di Lazada. Ini memang fiturnya belum terlalu lama dibandingkan dengan dua marketplace sebelah. Tapi memang ini kita bisa pelajari gimana caranya kalau teman-teman ini nanti di produknya dicari pas 12.12, produknya itu muncul ya, karena kita sudah iklan. Tapi apakah memang ada syarat-syaratnya supaya nggak boncos? Ya pasti ada. Ya nanti kita akan ajarkan tentunya gimana cara milih produk yang mau diiklankan, ya tipe iklan mana yang terbaik di Lazada. Karena ini beda loh ya caranya dengan kalau teman-teman terbiasa di Topet atau di Shopee. Di Lazada ini lebih agak unik ya. Termsnya juga agak beda, caranya juga berbeda sedikit. Ada yang namanya affiliate juga yang di tempat lain tuh nggak ada. Jadi menurut saya walaupun sudah paham di segi sebelah, kalau memang belum dipelajari dengan serius ya, apalagi belum ketemu nih ya dengan ahlinya ya, di kita ada Rika nih. Ini memang trainer resmi Lazada, Om Sugeng juga dari sebagai last leader ya, Iya. Nah ya, dan saya sebagai moderator ya, saya tim horenya ini saya bawa dua expert di Lazada ya. Kita akan bantu teman-teman di grup supaya karena nanti ada grup WhatsApp-nya ya untuk yang ikut kelas, supaya di sana kita terus mentoring gimana teman-teman bisa meningkatkan penjualan di Lazada. Nah, benar ya Om ya. Nah nanti yang kelas hari Jumat itu belajarnya apa nih Om Sugeng Karika ya? Bedanya sama kelas hari Sabtu itu apa? Nah, kalau di hari Jumat kan banyak banget tuh seller biasanya nanya ke saya, Kak gimana sih supaya tokonya rame gitu. Nah, ini dia di hari Jumat kita bakalan jelasin gimana sih supaya toko kita dikunjungi orang di 12.12 ini gitu. Jangan sampai ketinggalan karena penting banget. Kalau mau laku ya kan harus datengin pengunjung sebanyak-banyaknya dulu dong gitu. Mau gimana cara dapat order 1.000 order dalam hari itu kalau misalnya yang datang cuma satu orang, kan itu impossible. Makanya kita datengin dulu nih orang-orangnya di hari pertama di tanggal 19 November ini. Jadi kita bakalan belajar tentang algoritma Lazada, gimana sih naikin traffic di Lazada, gimana sih kita naikin penjualan juga dari konversinya ya, yang udah datang terus harus beli tuh, itu gimana sih caranya. Nah ini bakal belajar di tanggal 19 November gitu. Kalau tanggal 20-nya nanti apa? Nah tuh, tanggal 20-nya itu kan kalau yang tadi kita belajar secara organik ya, kayak gimana sih ininya, terus tools yang kita pakai supaya orang datang ke Lazada kita gimana caranya gitu. Nah di tanggal 20 kita bakalan belajar tentang iklan gitu ya. Jadi gimana sih supaya iklan ini winning di Lazada ya. Jadi kalau misalnya kita mau iklannya winning atau iklannya tuh berhasil gitu ya, nggak boncos, nah kita harus belajar dari sekarang. Nah ini pas banget tanggalnya di tanggal 20 November. Jadi jauh-jauh hari sebelum 12.12-nya. Jadi kalau misalnya kita masang iklan pas di tanggal 12.12 doang, ya susah karena nggak jalan. Iya, nggak jalan. Lazadanya belum belajar tentang produk kita juga nggak tahu gitu kata kunci yang oke atau gimana sih cara ngiklannya oke di 12.12 tuh gimana gitu. Jadi penting banget buat belajar di tanggal 20 nanti, terus udah gitu langsung diaplikasikan supaya nanti jalan-jalan kita nemu winning campaign dan di 12.11 kita berhasil gitu. Itu penting banget. Terus satu lagi di tanggal 20 juga kita bakalan belajar tentang analisa data. Gimana sih menganalisa data terutama dari 11.11 kemarin ya. Dari 11.11 oh ternyata yang ini ya oke, berarti di tanggal 12.12 nanti kita bakal copy atau kita rubah dikit di campaign yang itu. Tapi kita juga bisa nambah campaign yang lain supaya 12.12 kita lebih berhasil daripada 11.11 lalu. Itu sih, jadi penting banget buat daftar sekarang. Jangan langsung 12.12 baru kita pikir-pikir. Itu udah telat. Kita harus persiapan dulu dari sekarang lah gitu. Nah, gimana persiapannya? Ikutin kelasnya di tanggal 19 sama 20 November. Langsung daftar aja guys ya di ceritamotak.com ya. Jangan nunggu sampai hari Jumat malam baru nanya, karena itu sering banget biasanya. Om ini saya mau daftar, wah udah telat biasanya ya. Yang udah itu biasa kita udah tutup, biasa udah mulai itu baru nanya. Kalau nggak minggu depannya baru nanya, wah itu udah telat sekali nih guys ya. Jadi langsung ke ceritamotak.com atau boleh DM, nanti saya akan kirimkan linknya. Oke, lanjut. Banget sih.
kelasnya bertiga kan ya, jadi ada Om Botak, ada Ko Sugeng, ada saya, jadi kita bisa tahu dari 3 sisi. Mungkin Ko Sugeng kayak gini, saya kayak gitu, yang cocok untuk kalian kayak gimana gitu kan. Apakah yang paling winning tuh yang kayak gini di toko saya. Nah itu penting banget untuk ngerti gitu. Kalau misalnya dari satu trainer kita cuma tahu dari satu sisi, ini ada 3 trainer, kita bisa tahu dari 3 sisi trainer tuh kayak gimana gitu. Ini cakep gitu, jadi ikutin aja kelasnya. Oke. Ya, dan yang bocoran buat teman-teman, kalau teman-teman lihat kemarin, kalau bagi saya yang surprise, tapi nggak tahu ya kalau dari Rika gimana. Itu iklan afiliasi Lazada sekarang bagus banget sih. Banyak yang bilang ROI-nya sampai 25 loh ya. Nah, itu banyak banget. Gitu. Bagus banget sekarang. ROI-nya 25 ya? ROI 25 berarti kita iklannya 100.000 dapatnya 4%. Cuma 4% dari biaya. 100.000 25 berarti kali 25 2,5 juta ya berarti ya dapatnya. Ya, tapi kalau secara itu kan 4% ya. Bagus banget sih. Sekarang yang afiliasi ini banyak rata-rata pada bilang di atas 20%. Nah, bagus nih Lazada nih yang afiliasi. Nanti kita akan belajar juga iklan afiliasi di kelas iklan ya. Oke, menarik banget ya, menarik ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya, karena ini kelas terakhir di tahun ini. Habis itu kalau udah mulai Desember ya, kita mau fokus ke toko kita masing-masing ya. Karena keuntungannya adalah kita bertiga ini sama-sama seller. Ya, jadi apa yang kita ajarin ini nggak cuma teori, tapi apa yang kita memang temukan ya sebagai seller/trainernya juga ya. Jadi teman-teman kita cuma kasih tahu apa yang works dan apa yang sudah kita lakukan. Jadi ini aplikatif banget pastinya buat teman-teman. Oke, dari Om Sugeng mungkin ada satu statement terakhir untuk kita tutup sesi kita. Oke, teman-teman, kita yang paling tidak kita sadari sebenarnya adalah waktu ya. Waktu itu berlalu dengan cepat. Saya pun juga terkadang terlewat untuk hal ini. Jadi mungkin kita habis 11-11, pengen istirahat dulu, kemudian nanti merasa masih 12-12 masih lama. Nanti tiba-tiba udah tanggal 10 aja, 10 Desember gitu ya. Jadi terkadang itu yang kita lewatkan, dan saya rasa kalau teman-teman persiapan 12-12 harus mulai dari sekarang. Dan di sini kami ingin berbagi untuk apa yang sudah kami dapatkan selama kami berjualan di Lazada. Jadi kalau teman-teman mau belajar silahkan. Dan saya dorong teman-teman untuk tadi yang saya bilang ya, fokuslah di toko Anda sendiri. Tidak perlu iri dengan kompetitor. Karena saya pun banyak menjumpai tipe-tipe seller yang selalu melihat kompetitor, dia juga nggak pernah tenang. Kompetitor naikin harga, dia ikut naik. Kompetitor turunin harga, dia ikut turun. Jadi dia nggak tenang. Tapi kalau di sini teman-teman fokus ke toko sendiri, itu hasilnya yang baik. Kayak tadi yang saya bilang ya, yang terbaik adalah yang Anda punyai saat ini. Nah itu kita harus fokus. Itu aja Kak dari saya. Dari Rika mungkin? Jangan puas dengan apa yang pernah kita capai di masa lalu, karena Lazada itu selalu berubah. Ya bukan cuma Lazada lah, toko-toko di marketplace lain pun selalu berubah gitu ya. Kompetitor berubah, Lazadanya berubah, ya macam-macam supplier pun berubah gitu ya. Kita kalau misalnya masih suka dengan kejayaan masa lalu, bahkan di 11-11 doang kita bahagia gitu, terus udahlah cukup gitu, ya udah ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Makanya kita harus selalu bebenah diri kita, meningkatkan kapasitas diri kita supaya kita menjadi lebih baik gitu, toko kita menjadi lebih baik. Itu sih. Mantap. Dan dengan statement tadi ya, kita mau berbenah, mau jadi lebih baik. Itu akan mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Sehat semuanya ya, Rika, Sugeng, supaya kita bisa ngajar nih Sabtu Minggu ini. Jumat Sabtu ini, Sabtu Minggu. Jumat Sabtu ini. Sampai ketemu buat teman-teman yang udah daftar. Nih udah ada beberapa yang masuk. Ya pastinya jangan sampai ketinggalan ya. Kita tunggu di kelas di hari Jumat dan Sabtu ini. Sampai jumpa semuanya dan salam sukses buat toko-tokonya semuanya. Kalau Lazada kita harus akhiri dengan kayak gini ya. Gitu. Siapa tahu ada Bang Fai ini ya. Siapa tahu ada Bang Faisal biasanya. Iya, dia suruh kita promosi. Kita harus beli dong kalau ada dia itu. Thank you. Oke, thank you. Bye-bye. Thank you semuanya. Semangat teman-teman ya. Kalau ikut kelas, see you di kelas.